Shalom anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan selalu ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4 bersama saya, Ibu Fiktrin Sofiani Seubelan. Silakan siapkan alat tulis yang diperlukan ya, seperti Alkitab, buku tulis, pena atau pensil, serta buku siswa, buku pelajaran agama Kristen, halaman 57 sampai 64. Anak-anak, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu berikut ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Nah, anak-anakku yang hebat, kita telah menaikkan pujian bagi Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami siap untuk belajar. Kami mohon berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang ke-8 dengan tema hidup bersyukur. Pertanyaannya,
Sudahkah kamu mengucap syukur? Mengapa kamu harus bersyukur? Dan bagaimana cara kamu bersyukur kepada Tuhan? Anak-anak, mari kita membaca Alkitab di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat bacaan Alkitab lainnya terdapat dalam Kejadian pasal 6 sampai pasal 9 ayat 1 sampai 17. Kita akan belajar bersama tentang hal bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dari kisah Nabi Nuh dan keluarganya. Silakan simak video berikut ini ya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semua
semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, anak-anak sekalian, demikianlah kisah Nabi Nuh bersama keluarganya yang telah diselamatkan dari air bah. Nuh bersyukur Allah membuktikan janjinya untuk tetap memelihara dan menyelamatkan dia bersama keluarga. Jadi, hidup bersyukur adalah suatu hal yang penting dalam hidup orang percaya. Bersyukur berarti berterima kasih kepada Tuhan. Nuh telah memberi contoh bagi kita bagaimana menyatakan rasa syukur atau rasa terima kasih atas perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Karena telah banyak bukti pemeliharaan dan kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita harus terus bersyukur setiap waktu. Tuhan telah memberikan kita banyak hal, seperti orang tua atau keluarga sebagai tempat kita berbagi dalam keadaan suka maupun duka. Memberikan kita rumah untuk berlindung dari panas maupun hujan. Memberkati kita lewat makanan yang cukup dan sehat. Jadi, jangan pernah menyisakan makanan pada piring anak-anak ya, wajib dihabiskan. Dan sebelum kita mengeluh tentang rasa makanan kita, coba anak-anak bayangkan di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa menikmati makanan seperti kita. Kita juga harus bersyukur karena Tuhan kasih kita teman atau sahabat untuk bisa bercerita dan bermain bersama. Tuhan juga menitipkan bagi kita guru-guru yang hebat untuk mengajar dan mendidik kita menjadi anak yang pintar dan berkarakter mulia. Tuhan juga memberikan kita alam semesta yang dapat kita nikmati sampai saat ini
dan untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia. Nah, dengan segala pemberian dan kasih sayang Tuhan dalam hidupmu, bagaimana cara kamu bersyukur untuk membalasnya? Berikut ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama dengan cara berdoa. Yang kedua dengan cara memuji nama Tuhan. Yang ketiga memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Keempat dengan cara membantu orang tua. Yang kelima ditunjukkan dengan cara giat belajar. Yang keenam bisa kamu lakukan dengan cara mengembangkan talenta yang kamu punya. Mungkin ada yang bisa bermusik, atau ada yang bisa bernyanyi, atau mungkin ada yang bisa di bidang modeling dan menari tarian tradisional. Dan yang ketujuh, bisa kamu lakukan dengan cara menjaga dan melestarikan alam semesta, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menanam anakan pohon di lingkungan sekitar ya. Nah, anak-anakku yang hebat, kita sudah berada pada penghujung pembelajaran kali ini. Mari kita menyimpulkannya secara bersama. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan. Kita wajib syukur kepada Tuhan karena anugerah, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita di sepanjang waktu. Kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita dengan cara yang sudah Ibu sebutkan tadi. Bersyukur harus kita lakukan setiap hari dari hati tulus dalam segala hal. Nah, Nabi Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab yang sudah kita pelajari tadi, yang dapat kita teladani dalam hal bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Berikut ini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tugas yang pertama ada pada buku siswa halaman 59 ayat 60. Sedangkan tugas kedua ada dalam buku siswa halaman 62. Anak-anakku, sebelum kita akhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Allah Maha Baik, bersyukur atas semua kebaikan dan cinta dalam hidup kami. Tinggallah dalam hati kami, kuasailah hidup kami dengan kudus, sehingga kami mampu dan rajin syukur kepada Allah. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.